Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 beranggotakan di mana saya Priscilia Octavia, Anissa Inayah, Glesia Oleh, Injili Tiawalanda, Angelica Pinky Tiarasa, dan Megenia Tenda. Kami akan menjelaskan fungsi dan wewenang pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, pada kesempatan ini, saya sendiri akan menjelaskan fungsi pemerintahan, di mana pemerintahan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Fungsi pemerintahan berdasarkan delegasi, distribusi, dan merealisasikan pembangunan yang telah ditetapkan oleh MPR sebelumnya. Fungsi pemerintahan juga melakukan pengawasan terhadap badan-badan negara dan pejabat-pejabat negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila ia melakukan pelanggaran seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang, dan itu semua diatur dalam Undang-Undang tentang Fungsi dan Wewenang Pemerintahan. Dan fungsi dan wewenang pemerintahan itu dijalankan berdasarkan ketetapan dan peraturan undang-undang yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Inayah. Ya, lanjutannya, pendahuluan hukum administrasi negara merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan yang ada di dalamnya, baik itu antar pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan warganya, agar dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, banyak fenomena buruk yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut sayangnya dilakukan oleh para pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bekerja membela rakyat, tapi justru sebaliknya. Dalam prakteknya, pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri dan tidak sama sekali berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Dan lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya, Angelica Lewangko. Fenomena yang seperti inilah yang seharusnya dihilangkan agar dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tujuan negara pun dapat tercapai. Wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang juga disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melibatkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Menurut Frans Magnisuseno, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, dan menurut Hadestot, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Baik, lanjut. Sedangkan dalam Black Law Dictionary, kewenangan diartikan secara lebih luas. Tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, dan adanya pengawasan yurisdiksi. Bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, karisma, dan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban,
Bahkan di dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Artinya, hanya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang mendapat kekuasaan hukum. Terima kasih. Wewenang dalam hukum administrasi negara merupakan kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan juga kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kekuasaan yang sah. Dan secara asas legalitas, dalam pemahaman bahwasannya semua perbuatan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan sumber-sumber wewenang itu ada 3. Yang pertama, atribusi, pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembuat undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat atau usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Dan yang ketiga, mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh pemberi mandat. Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang maupun penugasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.